Bunyi pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Bunyi pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Bunyi pasal 106 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Bunyi pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Bunyi pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang makar, ayat 1 makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 2 para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Bunyi pasal 108 KUHP tentang makar atau pemberontakan, ayat 1 barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, 1. Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata, 2. Orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama, atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintahan dengan senjata. Ayat 2 para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Bunyi pasal 111 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang persekongkolan jahat dengan pihak luar. Ayat 1 barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara. Memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 2 jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Bunyi pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemufakatan jahat, ayat 1 menerangkan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut. Ayat 2 menerangkan pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan, 1. Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, 2. Berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain, 3. Memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan, 4. Mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahukan kepada orang lain, 5. Berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan oleh pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan. Ayat 3 menerangkan barang-barang sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya, dapat dirampas. Ayat 4 menerangkan tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum. Ayat 5 menerangkan jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan 2 kali. Pasal 111 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang ancaman hukuman bagi orang yang melakukan tindakan persekongkolan jahat dengan pihak luar. Ayat 1 menerangkan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun diancam, 1. Barang siapa mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia, dengan maksud untuk menggerakkan orang atau badan itu supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintahan, untuk memperkuat niat orang atau badan itu atau menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau badan itu atau menyiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan. 2. Barang siapa memasukkan suatu benda yang dapat digunakan untuk memberi bantuan material dalam mempersiapkan,
memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa benda itu akan dipakai untuk perbuatan tersebut. 3. Orang yang mempunyai atau mengadakan perjanjian mengenai suatu benda yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa benda itu akan dipakai untuk perbuatan tersebut dan bahwa benda itu atau barang lain sebagai penggantinya, dimasukkan dengan tujuan tersebut atau diperuntukkan bagi tujuan itu oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia. Ayat 2 menerangkan benda-benda yang dengan mana atau yang ada hubungan dengan ayat 1, 2 dan 3 yang dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Bunyi pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang membocorkan rahasia negara, barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Bunyi pasal 113 KUHP tentang rahasia negara, ayat 1 barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2 jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Bunyi pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang rahasia negara, barang siapa karena kesalahannya, kealpaannya, menyebabkan surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 113 harus menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya. Bentuk atau susunannya untuk seluruh atau sebagian diketahui oleh umum atau dikuasai atau diketahui oleh orang lain, atau tidak berwenang mengetahui, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Bunyi pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang rahasia negara, barang siapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduganya bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya, begitu pula jika membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apapun juga, membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamong praja, dalam hal benda-benda itu jatuh ke tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Pasal 116 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang ancaman pidana pemufakatan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp4.500, barang siapa tanpa wewenang, 1. Dengan sengaja memasuki bangunan angkatan darat atau angkatan laut, atau memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan biasa. 2. Dengan sengaja memasuki daerah, yang oleh presiden atau atas namanya, atau oleh penguasa tentara ditentukan sebagai daerah tentara yang dilarang. 3. Dengan sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut gambar potret atau gambar tangan maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai daerah seperti tersebut dalam pasal kedua, beserta segala sesuatu yang ada di situ. Bunyi pasal 118 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda Rp9.000, barang siapa tanpa wewenang, sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut gambar potret, gambar lukis atau gambar tangan, pengukuran atau penulisan, maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara.
Bunyi pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. 1. Barang siapa memberi pondokan kepada orang lain, yang diketahuinya mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut dalam pasal 113, padahal tidak wenang untuk itu, atau mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui letak, bentuk, susunan, persenjataan, perbekalan, perlengkapan mesio, atau kekuatan orang dari bangunan pertahanan atau sesuatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan tentara. 2. Barang siapa menyembunyikan benda-benda yang diketahuinya bahwa dengan cara apapun juga, akan diperlukan dalam melaksanakan niat seperti tersebut pada pertama. Bunyi pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika kejahatan tersebut pasal 113, 115, 117, 118, 119 dilakukan dengan akal curang seperti penyesatan, penyamaran, pemakaian nama atau kedudukan palsu, atau dengan menawarkan atau menerima, membayangkan atau menjanjikan hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana hilang kemerdekaan dapat diperberat lipat 2. Bunyi pasal 121 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa ditugaskan oleh pemerintah untuk berunding dengan suatu negara asing, dengan sengaja merugikan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Bunyi pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 1. Barang siapa dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara, atau dengan sengaja melanggar suatu aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah, khusus untuk mempertahankan kenetralan tersebut. 2. Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah, guna keselamatan negara. Bunyi pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seorang warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk tentara negara asing, padahal ia mengetahui bahwa negara itu sedang perang dengan Indonesia, atau akan menghadapi perang dengan Indonesia, diancam dalam hal terakhir jika pecah perang, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Bunyi pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 menerangkan bahwa barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara 15 tahun. Ayat 2 menerangkan bahwa diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika si pembuat 1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta, rencana, gambar atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara. 2. Menjadi mata-mata musuh, atau memberi pondokan kepadanya. Ayat 4 menerangkan bahwa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun dijatuhkan jika si pembuat 1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air, atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang. 2. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan perang. Bunyi pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 124, diancam dengan pidana paling lama 6 tahun. Bunyi pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun barang siapa dalam masa perang, tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh, dengan sengaja, 1. Memberi pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya atau membantu melarikan diri. 2. Menggerakkan atau memperlancar pelarian, desersi, prajurit yang bertugas untuk negara. Bunyi pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 barang siapa dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat 2 diancam dengan pidana yang sama barang siapa diserahi mengawasi penyerahan barang-barang, membiarkan tipu muslihat itu.
Bunyi pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 104, dapat dipidana pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 15, ayat 2 dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal-pasal 106, 108, 110, 125, dapat dipidana pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 13, ayat 3 dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 127, yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencarian yang dijalankannya ketika melakukan kejahatan itu, dicabut hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 14, dan dapat diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan. Bunyi pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana-pidana yang ditentukan terhadap perbuatan-perbuatan dalam pasal-pasal 124-127, diterapkan jika salah satu perbuatan dilakukan terhadap atau bersangkutan dengan negara sekutu dalam perang bersama. Bunyi pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tiap-tiap perbuatan penyerangan terhadap diri presiden atau wakil presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Bunyi pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian penghinaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika hal itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari 4 orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung. Bunyi pasal 137 KUHP, ayat 1 barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2 jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. Bunyi pasal 139 KUHP, ayat 1. Ayat ini ditiadakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 8, Butir 29. Ayat 2 dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam Pasal 131, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 14 ayat 3 dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam Pasal 134, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 13. Bunyi pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dan suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Bunyi pasal 139B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, makar dengan maksud untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Bunyi pasal 39C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal 139A dan 139B, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Bunyi pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 2 jika makar terhadap nyawa berakibat kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Ayat 3 jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Bunyi pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tiap-tiap perbuatan penyerangan terhadap diri raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Bunyi pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Bunyi pasal 142A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa menodai bendera kebangsaan negara sahabat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp45.000. Bunyi pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan dengan sengaja terhadap wakil negara asing di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Bunyi pasal 144 KUHP, ayat 1 barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau kepala negara sahabat, atau wakil negara asing di Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2 jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat 2 tahun sejak ada pemidanaan yang tetap karena kejahatan semacam itu juga, ia dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. Bunyi pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 140, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 350. 1.5. Ayat 2 dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 141, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 350. 1.4. Ayat 3 dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal-pasal 139A, 139B, 139C, 142, dan 143, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 350. 1.3. Bunyi pasal 147 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi ketua atau anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, untuk menghadiri rapat badan-badan itu atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu di dalam rapat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Bunyi pasal 148 KUHP, barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Bunyi pasal 149 KUHP, ayat 1 barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2 pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap. Bunyi pasal 150 KUHP, barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.